seluruh Lingxiao Pavilion, Yang Kai hanya akrab dengan satu orang, yaitu Bendahara Meng. Lagi pula, aku harus datang kepadanya sebulan sekali. Bendahara Meng memiliki nama panggilan, yaitu Nightmare atau mimpi buruk. Meskipun dia seorang tetua di Pavilion Lingxiao, satu-satunya hal yang dia suka lakukan dalam hidupnya adalah memeras kontribusi murid-muridnya. Harga asli seleb koagulasi yaitu seharga 10 poin kontribusi, tetapi dia bisa menjual 2 botol dengan harga 3 botol. Caranya juga sangat sederhana, cukup masukkan 2 botol ke dalam 3 botol. Jika tidak suka, jangan beli. Tentu saja Bendahara Meng tidak sering melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini, hanya sesekali saja, dan objek yang dia targetkan merupakan jenis murid yang kaya. Seperti Yang Kai, bocah yang sangat malang, dia tidak tertarik. Nilai kontribusi setiap murid Lingxiao Pavilion sulit didapat. Jadi bagaimana dia bisa melakukan hal licik seperti ini? Oleh karena itu, pada dasarnya setiap murid yang telah ditipu olehnya akan melaporkannya ke aula penegak hukum. Bendahara Meng juga telah menerima peringatan dari aula penegak hukum 2 kali, tetapi dia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tidak mendapatkan hukuman. Karena statusnya sebagai bendahara adalah mutlak, jadi tidak ada yang bisa menggantikannya. Untuk alasan ini, Bendahara Meng ini banyak dibenci oleh murid Lingxiao Pavilion. Orang tua ini bisa berdebat dengan siapa saja, tetapi tidak untuk Yang Kai. Karena begitu dia ingin menatap tubuh murid perempuan, dia selalu tertangkap basah di tempat oleh Yang Kai. Bagaimana jadinya jika orang tua tidak dihormati? Ini bisa mengurangi martabatnya sebagai tetua. Ditangkap basah oleh bocah kecil, Bendahara Meng menjadi rendah di depan Yang Kai. Karena alasan inilah Yang Kai menjadi akrab dengan lelaki tua ini. Pria tua ini penuh nafsu, wajahnya tidak tahu malu, dan dalam sekejap wajahnya menjadi lebih berwibawa, dan dia memandang Yang Kai dengan menjulingkan matanya. Seperti biasa, ya, Yang Kai dengan jujur mengangguk. Bendahara Meng tidak mengatakan sepatah kata pun, mengeluarkan 10 koin atau 2 perak koin dari konter dan menyerahkannya ke Yang Kai. Lalu mengeluarkan buku akun dan mencatatnya. Yang Kai menerima uangnya dan bertanya, "Berapa banyak kontribusi yang aku miliki sekarang?" Bendahara Meng memutar matanya. "Kau berkontribusi 4 poin sebulan dan kau menghabiskan 1 poin bulan ini. Jadi hanya ada 3 poin yang tersisa. Sekarang jumlah kontribusi sebanyak 12 poin. Kenapa? Kau ingin membeli sebotol koagulan?" "Tidak, aku hanya bertanya." Yang Kai mengayunkan tangannya dan bergumam, "Hanya 12 poin? Dengan jumlah kontribusi sebanyak ini, tidaklah cukup untuk membeli obat yang berharga." Wajah Bendahara Meng menjadi serius, berbisik, "Yang Kai, kamu ingin membeli pil pencuci sumsum untuk meningkatkan kualifikasi. Aku tahu itu, tetapi dengan kondisi kamu seperti ini, kamu harus menunggu sampai lebaran monyet? Apakah tidak cukup?" Yang Kai tertawa. Bendahara Meng tidak bisa berkata-kata, dan dia hanya bisa diam. "Tapi Bendahara Meng, aku mempunyai sesuatu yang tidak aku mengerti." Yang Kai mengerutkan alisnya sedikit. "Bicaralah." Bendahara Meng mempercayai semacam keberuntungan, dan hari ini dia dalam suasana hati yang baik. "Bagaimana obat berharga seperti pil pencuci sumsum bisa ada di aula kontribusi? Dan bukankah sudah ditukar dengan yang lain?" "Oh," Bendahara Meng dengan bangga tersenyum. "Karena obat ini adalah milik orang tua ini sendiri. Jadi yang lain tidak tahu." "Ah, apakah itu milikmu?" Yang Kai terkejut. Dia selalu berpikir bahwa pil pencuci sumsum adalah obat dari Lingxiao Pavilion. Ternyata miliknya sendiri. Tidak heran orang tua ini membuka harga semaunya sendiri.
Jangan marah dulu. Bendahara Meng dengan puas dan meminum secangkir teh di counter. Meskipun obat ini milikku, obat ini tidaklah murah. Kau ingin membelinya dengan poin kontribusi. Itu tidaklah cukup. Tapi bukan berarti obat ini tidak bisa dibeli. Aku akan mendapatkan poin yang cukup. Yang Kai mengangguk. Bendahara Meng tiba-tiba mengubah wajahnya lagi, melihat Yang Kai dengan matanya dan menyipitkan mata, berbisik, "Aku dengar bahwa kau dipukuli lagi kemarin." Yang Kai membuka matanya, berbalik dan pergi. Bendahara Meng berteriak dari belakang, "Katakan pada orang tua ini dengan jujur, dan jangan bohong. Ini merupakan hal yang baik yang perlu dikatakan." Bendahara Meng ini jelas orang yang peduli. Tidak menunggu Yang Kai meninggalkan aula kontribusi, Bendahara Meng menatap bagian belakang Yang Kai, berkata, "Yang Kai, sejujurnya Ling Xiao Pavilion bukanlah tempat di mana kau bisa tinggal. Cepat atau lambat kau akan mati." Yang Kai berhenti dan tidak berbalik. Dia menghela nafas dengan suara rendah. "Aku tidak punya tempat untuk pergi." Setelah itu, Yang Kai meninggalkan aula kontribusi. Bendahara Meng memegang teko di tangannya, menghela nafas dan mendesah. Apa alasannya? Sungguh keras kepala. Pil pencuci sumsum. Oh, obat yang sangat berharga yang bisa membawa ke langit. Berbohong untuk memberimu harapan, tapi kamu akan menerima kenyataan pada akhirnya. Yang Kai kembali ke gubuk dan meletakkan sapunya. Kemudian dia buru-buru berjalan keluar pavilion Ling Xiao. Dia akan pergi ke kota Wumei yang berjarak 10 mil dari Ling Xiao Pavilion. Hari ini dia tidak dapat menukarkan bahan makanan dengan sedikit poin kontribusi. Jadi wajar untuk membeli beberapa makanan. Inilah yang akan dilakukan Yang Kai setiap bulan. Sepanjang jalan, Yang Kai tidak merasa lelah untuk pertama kalinya. Setiap kali Yang Kai datang ke kota Wumei dengan jalan yang turun menanjak membuat wajahnya memerah dan tidak bisa berhenti bernapas. Tapi hari ini dia tidak merasakan apa-apa, tetapi tubuhnya sedikit hangat dan penuh stamina. Yang Kai merasa percaya diri dan berjalan 100 mil. Aku khawatir tidak akan ada rasa lelah. Apakah itu manfaat dari tubuh emas? Yang Kai tiba-tiba teringat satu hal. Ketika dia sedang menyapu lantai di pagi hari, dia ditabrak oleh seseorang yang tidak dikenal. Tetapi dia tidak apa-apa. Sebaliknya, lawan yang tampak kuat tersebut terjatuh ke tanah. Aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Sekarang, jika diingat kembali, itu jelas bukanlah kebetulan. Dengan tubuhnya yang kurus, mana ada orang lain yang dapat dirobohkan? Justru sebaliknya, akulah yang selalu terjatuh ke tanah. Semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Perubahan yang tubuh emas ini bawa pada diriku sebenarnya tidaklah sedikit. Perubahan ini tidak akan jelas untuk sementara waktu dan hanya tumbuh secara bertahap di masa depan untuk perlahan-lahan sampai mengeluarkan seluruh kekuatan tubuh emas. Sepanjang perjalanan, Yang Kai terus memikirkan hal tersebut dan tidak terasa dia telah sampai di kota Wumei. Yang Kai kemudian tersadar dari pikiran panjangnya. Melihat sekeliling dan berjalan di sepanjang jalan di sisi kiri, Yang Kai pergi menuju toko beras. Ukuran toko beras tidaklah besar. Nama pemilik toko adalah Bos Hei dan merupakan penduduk setempat. Usaha tokonya nyata, barangnya asli, dan orangnya jujur. Inilah sebabnya Yang Kai selalu membeli barang di tokonya. Toko-toko kecil seperti ini ada di mana-mana di kota Wumei, dan kota Wumei juga sangat sibuk dan ramai. Karena kota Wumei sebagai pusatnya, selain pavilion Ling Xiao, ada juga Windfall Building dan Blood Warfare yang merupakan pasukan utama. Pasukan kecil lainnya tidak terhitung jumlahnya, tetapi pasukan kecil ini hanyalah sebuah geng kecil yang tidak memiliki wilayah mereka sendiri.
dan tidak seperti 3 pasukan besar, salah satunya Ling Xiao Pavilion. Justru karena kondisi air dan tanah di sini telah menghasilkan begitu banyak kultivator, sehingga kota Wumei sangat sibuk dan makmur. Tentu saja masih belum bisa dibandingkan dengan Yongdu. Yongdu adalah ibu kota dinasti Dahan. Ketika dia berjalan, Yang Kai secara tidak sengaja melihat beberapa orang di kerumunan. Beberapa dari orang-orang ini menyelinap dan Yang Kai bertanya-tanya apa yang sedang mereka coba lakukan. Salah satu dari mereka juga sangat waspada dan memperhatikan tatapan Yang Kai. Tatapannya ganas. Yang Kai tersenyum. Pada prinsipnya, jika mereka tidak mengganggu dia dan tidak melakukan kejahatan, maka Yang Kai tidak memperdulikannya. Hanya sesaat membuatnya sedikit bingung bahwa salah satu dari orang-orang ini tampak familiar, seperti murid Ling Xiao Pavilion.